Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Infernal Lord ya guys ya. So tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang ke depannya. Di video sebelumnya, Wunhui hampir mengalahkan Whitebone Spirit, tapi sang penyihir malah mengaktifkan Soul Restraining Art dengan pengorbanan nyawa yang membuat Wunhui terkurung ke dalam dimensi semu yang sangat realistis. Seiring Wunhui tenggelam ke dasar laut dimensi itu, dia pun melakukan analisis atas Mystic Art dari Whitebone, hingga berhasil mendapat kesimpulan kalau dia harus mati dengan cara lain selain tenggelam ke dasar laut. Makanya tanpa ragu, Wunhui mencabut jantungnya sendiri, dan benar aja, di jantungnya ada mata Whitebone Spirit yang terbuka lebar karena terkaget-kaget ngelihat Wunhui mampu memecahkan rahasia Mystic Art level tingginya dengan sempurna. Sekarang kita pindah sebentar ke Paman Gon. Terlihat Paman Gon menghajar Dead Swordsman dengan cambuknya sampai nggak berkutik, sehingga mereka mundur dan mengeluh ke Jiangsi perempuan kalau mereka nggak mampu bertahan dari serangan Tanggon. Tentu aja Jiangsi perempuan itu kesal. Dia heran kok bisa ada manusia sekuat ini, sampai-sampai nggak ada satupun bawahannya yang bisa memberikan celah. Ngelihat ekspresi shock Jiangsi perempuan, tanpa ragu, Tanggon mencambuknya dengan keras sambil bilang, "Kalian tadinya bertingkah sangat bangga, tapi cuma ini yang kalian bisa." Setelah menangkis cambuk Tanggon dengan susah payah, Jiangsi perempuan membalas, "Bajingan, aku berbeda dari yang lainnya." "Oh ya? Terus gimana dengan ini?" kata Tanggon, yang kemudian mengerahkan teknik 100 Victory Whip, Flowing Flower. Seketika, cambuk Tanggon bergerak dengan kecepatan luar biasa, hingga bentuknya mirip seperti kelopak bunga yang mengembang, dan menghantam mereka semua dengan kekuatan yang membabi buta. Memang Jiangsi perempuan mampu menahan serangan cambuk itu dengan susah payah, tapi semua bawahannya terpental jauh ke belakang. Dalam hatinya Jiangsi perempuan yang berkeringat dingin bilang, "Bahkan aku yang Spirit Swordsman hampir nggak bisa menandingi. Sedangkan Dead Swordsman yang lain nggak mampu bertahan lebih lama lagi. Kalau begini terus, kami semua akan mati di tangannya." Ngerasa nggak punya pilihan lain, Jiangsi perempuan mengontrol tubuh bawahannya dan memaksa mereka maju serentak untuk menyerang Tanggon. Meski Tanggon memotong tubuh mereka, tetap aja Dead Swordsman terus maju untuk menangkap, dan hal itu membuat Tanggon kaget keheranan. Di celah kesempatan itu, tiba-tiba Jiangsi perempuan muncul menyiapkan serangan dadakan yang membuat Tanggon berkeringat dingin dan bilang dalam hatinya, "Bajingan ini, sejak kapan dia ada di sini? Apa dia sengaja mengincar momen saat pandanganku terhalang Dead Swordsman? Sial, kalaupun aku melekukkan tubuhku untuk menghindar, aku harus kehilangan satu lenganku," kata Tanggon yang panik dalam hatinya. Namun begitu tangan Jiangsi perempuan nyaris mengenai Tanggon, tiba-tiba sebuah pedang meluncur ganas dari samping dan memotong tangan Jiangsi perempuan yang mencoba menyerang Tanggon. Ngelihat pedang dan anti-demonic energy yang terkandung, Paman Gon langsung tahu kalau itu adalah perbuatan Gyujin yang memang baru aja tiba di lokasinya. Seiring anti-demonic energy meng-cancel kontrol Jiangsi perempuan terhadap Dead Swordsman, maka Tanggon pun terlepas dari kekangan mereka. Tanggon pun berterima kasih pada Gyujin, lalu tanpa ampun melancarkan tebasan cambuk full power yang memotong tubuh Jiangsi perempuan menjadi dua, sehingga dia pun tewas sambil memanggil nama masternya. Kita kembali ke Wunhui yang masih terjebak di dimensi lain. Terlihat Whitebone Spirit sangat marah dan teriak, "Heavenly Demon muda, dasar kau gila! Kau mengoyak jantungmu sendiri. Berapa banyak nyawa yang kau miliki, ha?" Wunhui gak peduli dengan sumpah serapah Whitebone, karena nyatanya kematian selain tenggelam memang satu-satunya cara untuk selamat. Kesal ngelihat Whitebone di jantungnya masih aja teriak untuk memaki. Tanpa ampun Wunhui menggeprek jantungnya sendiri sampai hancur, hingga tiba-tiba terjadi ledakan cahaya terang benderang. Dan seketika, kini Wunhui udah berada di dimensi lain, berupa hutan yang penuh dengan serangga. Whitebone sesumbar kalau dia udah gak sabar
mau ngelihat Wunhui mati keracunan dengan banyaknya serangga beracun di hutan ini. Namun tiba-tiba, Wunhui menghantam tangannya ke pohon terdekat dan berhasil menangkap Whitebone yang menyamar sebagai kadal bunglon. Wunhui pun bilang, tadi air, sekarang racun. Meski kau punya mantra sebagus ini, kau cuma bisa melakukan ini. Menyedihkan. Hentikan akting murahanmu ini, tua bangka. Sialan! Teriak kadal Whitebone sambil kembali mengaktifkan mantra dimensi. Sehingga secara mendadak, Wunhui kini berada di atas langit yang penuh dengan awan. Tentu aja dengan mata Reaper Sight. Nggak sulit bagi Wunhui menemukan sosok Whitebone. Tanpa ragu, Wunhui melepaskan sabetan aura dari tangannya ke salah satu awan terdekat, sehingga Whitebone terpaksa mengganti tempat ke dimensi lain lagi yang kini seperti gurun. Berhubung Wunhui terus-terusan mampu melacak lokasinya, secara berturut-turut Whitebone mengganti lokasi mereka ke dimensi gunung es, gunung berapi, dan sebagainya, hingga akhirnya mereka kembali ke dimensi semula, lautan di tepi pantai. Setelah semua tempat itu, kita kembali ke tempat semula. Apakah udah kehabisan ide, tua bangka? Tanya Wunhui memprovokasi. Gak tahan ngelihat Wunhui terus-terusan mampu melacak lokasinya, Whitebone pun teriak, "Keparat! Trik macam apa yang kau gunakan? Kenapa kau bisa terus menemukan escape gate-nya semudah itu?" Wunhui menjawab santai, "Ya, karena aku ini orang jenius. Sebenarnya ini cuma teknik untuk menangkap jiwa ke dunia palsu, bukan? Soul Restraining Fantasy Net. Apa aku benar?" "Apa? Kau bahkan udah tahu nama dari mantra ini?" Tanya Whitebone yang terkaget-kaget. Wunhui menjawab, "Hei tua bangka, kau terlalu percaya diri akan mantramu, sehingga kau sering keceplosan. Berkat itu, aku jadi bisa menganalisis struktur mantranya. Faktanya, nama sebuah mantra itu sangatlah penting. Gak seperti martial artist yang meneriakkan teknik mereka saat bertarung. Penyihir malah sebisa mungkin harus menyembunyikan nama mantra mereka. Karena mantra itu akan lebih kuat jika informasi soal mantra itu nggak diketahui. Pada dasarnya, nama sebuah mantra adalah deskripsi singkat mengenai struktur dan sifat suatu mantra." Sambil mengalirkan ki dari tangannya sendiri ke tanah yang seketika menghancurkan ruang dimensi Whitebone, Wunhui bilang dalam hatinya, "Mantra yang udah berhasil kupecahkan nggak akan bisa digunakan lagi sebagai penjara." Ngelihat kehancuran dimensi buatannya, Whitebone pun shock parah dan bilang, "Nggak mungkin. Aku menukarkan mantra ini dengan nyawaku. Ah, tidak! Heavenly Demon Muda!" Teriak Whitebone seiring dimensinya hancur berkeping-keping. Hingga akhirnya Wunhui dan si penyihir kembali lagi ke dunia nyata. Terlihat posisi mereka masih sama seperti sebelumnya, di mana Wunhui mencekik leher si penyihir, tapi nyawa Whitebone kini udah terlepas dari badannya. Wunhui sendiri sangat senang dengan atraksi magic Whitebone barusan. Karena berkat si tua bangka, Wunhui berhasil mempelajari magic unik yang bisa dipakainya kapan-kapan. Kesal ngelihat dirinya mati menjadi roh, Whitebone pun bilang, "Sial, Heavenly Demon Muda, gimana caramu bereinkarnasi? Kalau kau memberitahukan metodemu, maka aku akan memberikan semua informasi yang kumiliki." Mendengar itu, tanpa ampun Wunhui menangkap wajah roh Whitebone dan membantingnya ke tanah keras-keras. Lalu Wunhui pun bilang, "Sepertinya kau salah paham karena aku memperlakukanmu dengan baik. Kau berani memberi syarat kepadaku? Justru cuma aku yang boleh bertanya. Tugasmu hanya menjawabku. Paham?" Paham," jawab roh Whitebone yang wajahnya kesakitan. Wunhui ngelanjutin, 6 tahun yang lalu, setelah aku mati di Sealing Heaven Peak, apa yang terjadi di pegunungan Tianshan? Beritahukan segalanya, jangan lewatkan detail apapun," tanya Wunhui yang kini udah melepas jubah mistiknya. Dari cerita roh Whitebone, Wunhui akhirnya jadi tahu, selepas kematiannya bersama para Elder, terjadi pemberontakan di kultus Heavenly Demon. 5 dari 9 sekte demonik yang terdiri dari sekte Savage Fist Demon Beast, sekte Nine Shades True Demon, sekte North Sea Blade Demon, sekte Killing Demon Ghost, dan sekte Great Desert Wind Demon membentuk aliansi dan menghancurkan sekte Sun Moon Black Demon yang melindungi Aula Lord Cultus. Setelah menghancurkan Aula Lord Cultus, mereka bahkan menyerang wilayah sekte Demon Worshipping Divine Fire untuk mendapatkan tubuh sang master.
Menurut Wunhui, kalau para pemberontak ini bisa mendapatkan tubuh master setelah kematiannya, maka yang berani melawan pastinya cuma sisa dari sekte Demon Worshipping Divine Fire aja. Sedangkan sekte-sekte lain nggak punya pilihan selain mengikuti keinginan aliansi tersebut agar mereka tetap bisa mempertahankan kekuasaan. Sayangnya ada perang saudara yang meletus. Menurut rumor, para pemberontak gagal mendapatkan tubuh sang master. Terus, apa yang terjadi pada masterku? Tanya Wunhui sambil mengerahkan tatapan intimidasi sekaligus aura Ghost King yang membuat roh Whitebone ketakutan parah, bergetar nggak karuan. Tapi, baru aja Whitebone mau cerita tentang Lord Cultus, tiba-tiba muncul getaran hebat di sekitar yang membuat mereka berdua tersentak kaget. Wunhui mengira getaran itu karena ada sosok yang datang mendekat, namun tiba-tiba muncul aura pekat misterius yang mengelilingi roh Whitebone, membuatnya tambah kaget, dan roh para elder yang menemani Wunhui ikutan kaget melihatnya. Wunhui buru-buru menjauh ke belakang dari aura pekat misterius tersebut. Seiring aura pekat itu hendak melahap Whitebone yang ketakutan, dia pun memohon pada Wunhui agar diselamatkan karena udah memberitahukan segalanya. Namun tiba-tiba muncul monster raksasa dari bawah tanah yang melahap roh Whitebone dengan ganasnya. Ngelihat itu Wunhui pun kaget dan bilang dalam hati, "Apa? Apa ini monster yang dimanfaatkan Society untuk melindungi informasi berharga mereka?" Seketika, monster tersebut kembali melesat ke dalam tanah, menghilang seutuhnya, dan cuma menyisakan lingkaran hitam di atas permukaan tanah. Ngelihat Wunhui masih kaget dengan kemunculan dan menghilangnya si monster secara tiba-tiba setelah melahap roh Whitebone, roh nomor 15 yang sebelumnya memang bawahan Whitebone bilang kalau monster barusan kemungkinan adalah Desire. Desire sebenarnya bukan monster, tapi lebih ke fenomena anomali yang gak bisa dijelaskan. Desire bisa memberikan kekuatan masif kepada kontraktor penyihir, tapi kalau penyihir gak bisa memanfaatkan kekuatannya dengan benar, maka roh mereka akan dilahap sampai habis. Mendengar itu Wunhui gak menyangka kalau kontrak dengan Desire punya ikatan yang lebih kuat dari kekuatan Ghost King miliknya. Jujur Wunhui kecewa karena Desire bisa merebut hantu yang ada di bawah kendali Ghost King. Dan dia sangat marah karena masih ada info penting lain yang perlu dia dengar langsung dari Whitebone. Dengan kesalnya Wunhui mendekati jejak hitam terakhir dari Desire di atas tanah, meremas jejak itu dengan keras menggunakan tangannya, lalu menjatuhkannya kembali ke bawah. Untungnya Wunhui masih bisa mengontrol emosi dan bilang dalam hati, "Enggak, masih belum. Sisa-sisa alam pikiran Whitebone masih ada di sini. Aku akan mengambil semua informasimu, meski nggak lengkap sekalipun," kata Wunhui sambil mengerahkan aura pekat dari tangannya, lalu menyentuh jejak hitam di atas tanah. Dari sentuhan itu, Wunhui pun mampu melihat ingatan Whitebone, momen di mana dia mengikat kontrak dengan Desire dan pastinya berkaitan dengan Society. Seketika, Wunhui yang berada dalam ingatan Whitebone melihat aula Lord Cultus Heavenly Demon. Di dalam aula itu, ada Whitebone bersama para elder dari Blackbone Ghost Valley. Anehnya, mereka semua pada berlutut dan menunduk ke bawah, seakan ketakutan. Dan seketika, Wunhui yang berada dalam ingatan, Eko merasakan tekanan hebat dari kepingan ingatan tersebut. Wunhui menduga orang yang membuat para elder Blackbone Ghost Valley ini ketakutan adalah bagian dari Society. "Divergent?" kata Wunhui yang kaget dalam hatinya. Sayang Wunhui gak bisa melihat wajah orang tersebut dengan jelas, karena ini cuma ingatan Whitebone yang dia sendiri gak pernah melihat langsung orang tersebut. Akibat ketakutan parah dan terus-menerus menunduk ke bawah. Tapi ada satu hal yang Whitebone ingat, ternyata mata orang itu mengandung simbol yin yang terbalik. Ngerasa gak ada lagi yang bisa Wunhui lihat dalam ingatan tersebut, dia pun mau segera bersih-bersih. Namun tiba-tiba Wunhui tersentak kaget karena ngelihat tangannya mulai dilahap oleh jejak kemunculan Desire. Sambil berkeringat dingin Wunhui bilang dalam hatinya, "Gawat, karena ini adalah ingatan Pak Tua yang udah dimakan oleh Desire. Aku jadi terdeteksi oleh masternya Desire. Kalau begini terus, dia bisa tahu identitasku. Gak, bahkan situasinya lebih gawat dari itu. Aku harus keluar sekarang." Wunhui memaksakan diri untuk lepas dari ingatan itu sampai memuntahkan darah segar, hingga akhirnya mampu terlepas dan terseret beberapa meter ke belakang. Setelah menenangkan para roh elder yang khawatir padanya, dengan petunjuk dari ingatan Whitebone barusan, Wunhui bertekad akan menemukan Society yang udah memicu pengkhianatan
di dalam kultus Heavenly Demon. Sekarang kita pindah ke Tang Hosan di kantornya. Terlihat Tang Hosan dikunjungi oleh manajer keluarga Nine Dragon yang bernama Gui Jaegal Tanggun. Jaegal sedikit menggoda Tang Hosan karena dia kelihatan resah sejak tahu Wun Hui membawa istrinya dan Tanggon untuk mengalahkan Whitebone Spirit. Menurut Jaegal, Wun Hui pasti bisa mengalahkan Whitebone jika dilihat dari kemampuannya mengalahkan Yu Chang dalam duel. Seri dengan Gyujin membuat Madam Namgung bertekuk lutut, bahkan membuat Patriarch Clan dan Tang Chukyung bekerja sama di Blacksmith Luban untuk membuat senjata pesanan Wun Hui. Khusus info pesanan senjata Wun Hui, Tang Hosan sangat kaget mendengar Patriarch Clan sampai turun tangan untuk membantu Master Blacksmith Luban. Karena itu, Jaegal sangat yakin kalau kemampuan Wun Hui yang sekarang pasti bisa mengalahkan Whitebone dan membawa pulang kepalanya ke Nine Dragon. Mendengar semua cerita itu, Tang Hosan gak bisa menyangka lagi kalau Wun Hui pasti bisa menepati janjinya. Tapi yang jadi masalah menurut Jaegal, apa iya mereka harus memberitahukan Tuan Muda Wun Hui rencana mereka yang sebenarnya? Sebagai sosok yang suka mengontrol segala hal, Tang Hosan meminta Jaegal untuk menyesuaikan rencana agar Wun Hui bisa ikut terlibat ke dalamnya. Kita kembali ke puing reruntuhan kuil Whitebone Spirit, di mana Tanggon, Gyujin dan Madam Namgung udah berada di sana. Terlihat Wun Hui yang baru aja tiba ke sana membawa kepala Whitebone ke hadapan Tanggon yang membuatnya kaget bukan main. Saat Tanggon memarahi Wun Hui karena bertindak aneh terhadap mayat, Gyujin sendiri nggak menyangka adiknya mampu mengalahkan Elder dari kultus demonik. Padahal setahu Gyujin, Wun Hui nggak sekuat ini saat duel dengannya beberapa hari yang lalu. Dari penglihatan Gyujin, dia ngelihat aura Wun Hui udah meningkat drastis. Martial art-nya makin memukau. Dan yang lebih penting lagi, adiknya mampu menjerat ibu mereka ke dalam rencana ini. Sambil menatap Madam Namgung yang terlihat lesu, dalam hatinya Gyujin bilang, "Aku gak pernah membayangkan mereka bersama. Apa yang dia lakukan untuk membuat situasi seperti ini?" Selagi Gyujin kebingungan ngelihat ulah Wun Hui, tiba-tiba Blue Ghost bilang, "Anak itu sama sepertiku. Memang dia gak punya soul strike ataupun talenta yang sangat mumpuni, tapi dia adalah seorang demon. Enggak, anggap aja dia itu Demon King. Dia akan melahap apapun yang menghalangi jalannya." Jujur Blue Ghost heran dengan Wun Hui. Kok bisa ada manusia yang sangat mirip seperti dirinya? Tapi Blue Ghost juga mengingatkan Gyujin agar jangan pernah mengganggu Wun Hui karena dia nggak mau menjadi korban yang dilahap oleh Wun Hui. Mendengar itu, Gyujin nggak menyangka Soul Strike akan bereaksi sekeras itu terhadap adiknya. Dia yakin kultus demonik akan bergerak lagi setelah tahu Wun Hui yang makin terkenal di Sichuan udah menghancurkan pos garda depan mereka. Jujur Gyujin sedikit iri dengan prestasi Wun Hui saat ini, yang sepertinya akan memuluskan jalannya menjadi pewaris keluarga. Tapi Gyujin khawatir kalau ibunya akan macam-macam lagi terhadap Wun Hui. Jika ibunya berani bertindak di luar batas lagi, Gyujin gak akan ragu untuk mengeksekusi ibunya sendiri. Tiba-tiba Wun Hui maju ke depan menghampiri reruntuhan dan bilang ke Tanggon kalau dia punya beberapa petunjuk dari Whitebone. Setelah memastikan keberadaan lokasi persembunyian rahasia dari spirit nomor 15, akhirnya Wun Hui menemukan ruang harta karun bawah tanah. Wun Hui dan Tanggon pun turun ke bawah untuk memeriksanya. Ternyata di ruangan itu, surat dan harta Whitebone tertata rapi. Dari apa yang Tanggon lihat, tulisan-tulisan yang ada di surat atau buku ruang bawah tanah itu adalah sandi rahasia dari kultus demonik yang mungkin akan sulit untuk diterjemahkan. Tentu aja itu nggak berlaku bagi Wun Hui sebagai mantan pewaris kultus Heavenly Demon. Setelah mencari kesana kemari, Wun Hui menemukan surat perintah kepada Whitebone untuk menangkap 3 makhluk yang sepertinya dari sekte Divine Fire. Whitebone disuruh menangkap mereka sebelum pemimpin sekte tiba. Wun Hui puas dengan petunjuk surat tersebut, dan setelahnya dia pun mengelilingi ruangan untuk membaca laporan Whitebone tentang apa yang membuatnya bisa bertahan, pesan apa yang dia sampaikan kepada atasannya, dan menemukan dana yang dia dapatkan dari bisnisnya sebagai penyihir. Selain itu, tentu aja kotak rahasia berlabel klan Namgung yang begitu dikeluarkan dari ruang bawah tanah membuat Madam Namgung yang melihatnya shock bukan main. Kepada semuanya Wun Hui bilang kalau semua temuan ini harus dipindahkan sebelum ketahuan kultus demonik dan klan Namgung. Tapi berhubung temuan ini nggak bisa dibawa sekaligus sekarang, Wun Hui meminta agar Paman Gon menjaga tempat ini. Sedangkan Gyujin dan Madam, Wun Hui meminta mereka untuk kembali ke divisi Nine Dragon
agar memanggil orang yang bisa membantu memindahkan barang-barang tersebut. Sedangkan Wunhui sendiri, dia menyatakan kalau dia baru aja mendapatkan beberapa info penting saat bertarung dengan Whitebone. Jadinya dia harus pergi ke suatu tempat sebelum info itu dihapus. Wunhui langsung menolak dirinya ditemani oleh Tanggon atau Gyujin. Meski ada risiko besar menghadapi 12 Elder Black Ghost lain yang lebih sulit ketimbang Whitebone, Wunhui lebih suka mencari orang yang dianggap berasal dari Sekte Divine Fire sendirian agar pencarian berjalan mulus. Untuk meyakinkan Tanggon menjaga tempat ini, Wunhui bilang padanya kalau Klantang akan rugi besar jika kehilangan semua temuan ini. Sedangkan Gyujin, Wunhui bilang kalau si kakak cuma satu-satunya orang yang bisa menyampaikan pesan dengan benar ke ayah mereka. Mendengar itu, Gyujin pun paham kalau Wunhui nggak mau Madam Namgung menghilangkan barang bukti atau menyampaikan info palsu yang menguntungkan dirinya. Nggak lupa Wunhui juga bilang kalau dia akan meninggalkan jejak kemanapun dia pergi, serta meminta dikirimkan bala bantuan setelah Gyujin selesai mengurus tempat ini. Mendengar itu, nggak ada alasan lain bagi Gyujin untuk khawatir pada adiknya. Tapi satu hal yang dia minta, Wunhui harus segera kabur jika situasinya menjadi berbahaya. Setelah pamitan dengan Paman Gon dan Gyujin, Wunhui pun langsung melakukan lompatan step secepat kilat untuk memulai pencarian 3 orang Sekte Divine Fire. Dalam perjalanannya, para Roh Elder bilang ke Wunhui kalau mereka sangat suka dengan Tanggon dan Gyujin yang sangat loyal kepada Wunhui. Andai aja berada dalam faksi yang sama, mereka bahkan akan menganggap Tanggon dan Gyujin sebagai saudara. Mendengar itu, Wunhui mengiyakan. Paman Gon dan Gyujin sungguh orang yang baik. Sambil mengaktifkan jubah mistiknya, dalam hati Wunhui bilang, jika bukan karena mereka berdua, dalam keluarga Klantang cabang Nine Dragon yang gak ramah, identitasku sebagai Tang Wunhui gak akan bernilai apapun. Sekarang aku memang punya orang yang mau berdiri di sampingku, tapi pencarian dan penyelamatan ini bukan tanggung jawab Tang Wunhui dari keluarga Nine Dragon. Ini adalah tanggung jawab pewaris kultus Yon Wunhui, kata Wunhui yang melesat secepat kilat dalam gelap gulita malam karena udah gak sabar mencari tahu info terkait masternya dari 3 orang yang mau dia selamatkan sekarang. Keesokan paginya, Wunhui pun tiba di wilayah Daocheng yang masih berada dalam provinsi Sichuan. Dari info roh para elder, Daocheng saat ini sangat ramai ketimbang sebelumnya karena kota Jiulong udah penuh dengan pengunjung akibat kunjungan Dark Sovereign Tang Clan, sehingga orang-orang harus mencari penginapan sampai ke Daocheng. Sadar orang seramai ini akan membuat pencarian Sekte Divine Fire memakan waktu lama, makanya Wunhui menyuruh roh para elder untuk berpencar demi mencari tahu keberadaan Sekte Divine Fire, pengejar dari Black Valley, serta jejak apapun yang mereka tinggalkan. Dan begitu mereka pergi berpencar, Wunhui pun mencari tempat tinggi untuk memudahkan pencarian. Kebetulan dia memilih restoran mewah yang paling banyak lantai bangunannya. Setibanya di restoran, Wunhui sengaja memilih meja lantai atas yang dekat dengan jendela agar mudah mengecek situasi. Dia tahu semua pengikut kultus demonik pasti akan menyembunyikan energi mereka. Tapi untungnya ada sedikit bau demonic key yang tersisa di sekitaran Daocheng, sehingga Wunhui yakin kalau pengikut kultus demonik belum meninggalkan kota Daocheng. Tiba-tiba roh para elder kembali dan melapor ke Wunhui kalau mereka udah menemukan assassin yang mengejar Sekte Divine Fire. Menurut apa yang roh elder dengar dari percakapan assassin, Sekte Divine Fire tahu mereka sedang diikuti dan mereka berhasil kabur setelah lepas dari pengawasan para mata-mata assassin itu. Dari laporan yang ada, jumlah Sekte Divine Fire ada 3 orang, sedangkan pengejarnya berjumlah 9 orang. Meski belum yakin, roh elder menduga kalau salah satu pengejar seperti yang berasal dari 9 Sekte Great Demon. Mendengar laporan itu, Wunhui yang sedang minum teh menduga kalau sekte yang kemungkinan bekerja sama dengan Blackbone Ghost Valley adalah orang yang berasal dari Sekte North Sea Blade Demon. Sekte itu berasal dari wilayah utara. Mereka dulunya terkenal sebagai Istana Es Utara karena hidup di wilayah yang penuh dengan es dan gletser. Tapi mereka terbantai dan bergabung ke dalam kultus Heavenly Demon. Frostwind dan Ice Key mereka bisa mengubah semuanya menjadi bongkahan es. Berkat kekuatan itu, mereka berhasil menjadi salah satu dari 9 sekte Great Demon setelah datang ke pegunungan Tianshan. Lalu artefak spesial dari sekte North Sea, yakni Frost Orb, menyimpan energi yin yang masif. Komponen energi ini sangat krusial dalam proses pembuatan Jiangxi yang dilakukan oleh Blackbone Ghost Valley. Oleh karena itu, Blackbone Ghost Valley mau nggak mau bersumpah setia kepada sekte North Sea Blade Demon dan bertugas sebagai anjing setia mereka. Dengan kata lain,
orang yang berada di balik percobaan assassination Dark Sovereign adalah ketua dari sekte North Sea Blade Demon itu sendiri. Jadi, sekuat apa orang dari sekte North Sea itu? Tanya Wunhui penasaran. Roh Elder bilang kalau orang itu berhasil menyembunyikan auranya secara sempurna, sehingga Wunhui menduga kalau orang itu setidaknya berada di tahapan puncak. Jujur menghadapi orang seperti itu, menurut Wunhui akan merepotkan. Makanya dia menyuruh para Roh Elder lagi untuk mencari lokasi sekte Divine Fire dengan lebih akurat. Dan begitu mereka pergi menjalankan tugas, tiba-tiba muncul seorang pria yang ribut-ribut dengan pelayan karena sedang mencari meja kosong untuk dua teman wanitanya di restoran. Dari apa yang Wunhui lihat, dia menduga kalau orang-orang itu seumuran dengannya. Dan dari pakaian yang mereka kenakan, udah pasti mereka berasal dari keluarga elit. Meski si pria terlihat biasa-biasa aja, tapi wanita di belakangnya memancarkan energi dalam yang setara dengan Gyujin. Wunhui yakin kalau mereka berdua akan menjadi orang terkenal di masa depan. Kesal si pelayan gak ngasih meja kosong, pria yang mengaku sebagai Hyok Woogi dari sekte Golden Sword mengaku akan meminta dengan sopan salah satu tamu restoran agar pergi keluar, sehingga dia dan dua teman wanitanya bisa dapat meja. Mendengar itu, dalam benaknya, Wunhui mengaku pernah mendengar sekte Golden Sword selagi masih berada di kultus demonic. Sekte itu baru didirikan 30 tahun yang lalu, di mana mereka berhasil mendapatkan ketenaran dan kekayaan berkat kerjasama dagang dengan wilayah-wilayah barat. Ngelihat Woogi bersikeras minta tempat pada pelayan, padahal restoran udah penuh, kedua wanita di belakangnya bersedia nggak bisa minum teh daucheng pada kesempatan ini. Tentu aja hal itu membuat Woogi kesal karena nggak bisa pamer pada dua teman wanitanya. Dan di tengah kekesalan itu, tiba-tiba Woogi tersentak ngelihat ke arah Wunhui dan dia bilang, "Tuh, coba lihat, Tang Wunhui dari keluarga cabang Nine Dragons. Oi, lama nggak jumpa bro." Sial, dari semua orang, dia kenal dengan Tang Wunhui ini. Ais, merepotkan aja, kata Wunhui dalam hati yang kesal wajahnya dikenali oleh Woogi. Tiba-tiba, Wunhui mendekati meja Wunhui. "Hei Wunhui, biarkan aku bergabung ke mejamu. Gak masalah kan?" katanya dengan senyum lebar. Wunhui yang tengah menikmati teh pun kesal dan bilang dalam hatinya, kalau dilihat dari sikapnya yang meremehkanku begini, dia jelas bukan temanku. Yah, wajar aja sih. Tang Wunhui kan memang gak punya teman. Biasanya, aku akan menghajarnya sampai sekarat. Meski begitu, Wunhui tetap mempersilahkan Woogi duduk. Namun di balik sikap tenangnya, dia berharap bisa segera pergi begitu para Roh Elder menemukan pengikut sekte Divine Fire. Woogi yang merasa diizinkan langsung bersorak senang. "Haha, udah kuduga kau akan membiarkanku duduk di sini," katanya sambil melambaikan tangan ke arah dua wanita yang bersamanya. "Nona Sima, Nona Yu, ada tempat buat kita." Dengan penuh gaya, Woogi mengucapkan terima kasih pada Wunhui dan langsung memanggil pelayan. Dia memesan menu agar bisa memamerkan kenikmatan teh daucheng pada kedua teman wanitanya. Namun seketika, para Roh Elder kembali ke Wunhui. "Tuan muda, kami berhasil menemukan mereka. Ada 3 orang sesuai laporan." Baru aja Wunhui mendapat laporan itu, tiba-tiba suara langkah keras mendadak mengguncang lantai restoran. Pelayan pun panik, mencoba menghentikan pria besar yang masuk dengan pedang raksasa di punggungnya. Tapi pria itu menatap tajam dan bilang, "Aku ada urusan di sini. Jadi, jangan ada yang bergerak." Suasana restoran langsung berubah mencekam seiring pasukan pria itu masuk, mengelilingi area makan. Ngelihat itu, wajah Woogi seketika membiru karena ketakutan. Sementara itu, Roh Elder yang ikut bersama Wunhui langsung berbisik, "Energi ini dan semua pedang mereka pasti ahli pedang dari Sekte Lion." Sedikit cerita tentang Sekte Lion. Mereka bukan sembarang perguruan. Sekolah martial art mereka sangat terkemuka dari provinsi Guizhou yang kekuatannya dikenal beringas seperti singa buas yang lapar. Dan siapa sangka, pria besar tadi yang masuk dengan langkah penuh tekanan tiba-tiba mendekati meja Wunhui. Dengan tatapan tajam, dia pun bilang, "Kau Nona Sima Sonyi, White Sword Magnolia dari Clear Sky Manor, bukan?" Mendengar itu Wunhui sedikit terkejut karena nama Clear Sky Manor bukan nama sembarangan. Roh Elder di sampingnya segera berbisik, "Aku pernah dengar, katanya Heaven Sword Emperor memiliki seorang putri meski usianya udah sangat lanjut. Nona Sima ini pasti putri kesayangannya." Wunhui pun mulai menyusun kepingan informasi
Setahu dia, Clear Heaven Sur Emperor adalah salah satu dari 10 Grandmaster Under Heaven, sejajar dengan Master Cultus Demonic sekaligus Dark Sovereign. Wunhui gak menyangka kalau wanita di depannya adalah putri Sur Emperor. Tapi cerita gak berhenti di situ. Roh Elder kembali berbisik, kali ini dengan nada serius. Setahun lalu, Lion Blade King, pemimpin sekte Lion, pernah menantang Heaven Sur Emperor, tapi dia langsung kalah dalam 10 serangan. Mendengar itu, Wunhui jadi paham kalau orang-orang ini mau merebut kembali martabat mereka dengan cara mengalahkan putri Sur Emperor. Tapi si Ma Sonyi gak menunjukkan sedikit pun ketertarikan. Dengan dingin dia bilang, "Terus, kenapa?" Pria besar itu hanya tersenyum dan menjawab, "Salam, aku Bai Doyang dari sekte Lion. Sebagai perwakilan, aku ingin menantang Nona Sima Sonyi untuk bertarung." Spontan seluruh tamu restoran gempar mendengar nama Bai Doyang, karena nama itu bukan nama sembarangan. Bai mendapat julukan Crimson Blade Lion karena kebrutalannya, pedangnya haus darah, dan gak ada duel yang berakhir tanpa tragedi. Gak ada yang menyangka murid kedua dari Master Sekte Lion datang jauh-jauh ke Daocheng hanya untuk menantang duel. Namun tiba-tiba teman wanita Nona Sima berdiri dan menghardik, "Kau gak sopan. Kenapa tiba-tiba datang dan menantangnya untuk duel?" Bai Doyang hanya menatap santai dan menjawab, "Karena kau bersama Nona Sima. Kau pasti murid termuda dari Master Sekte Emei, Nona Liu Somin, sang Cold Moon Angel." Wunhui pun terkejut. Dia gak menyangka wanita satunya lagi adalah murid dari Sekte Emei. Situasi mulai memanas. Bai Doyang pun bilang dengan tegas, "Ini adalah urusan antara Sekte Lion dan Clear Sky Manor. Sekte Emei gak punya hak untuk ikut campur." Namun dengan nada menyindir, Bai ngelanjutin, "Tentu aja, jika kau merasa Nona Sima gak sanggup menang sendiri, kau boleh aja membantunya." Ucapan itu menyulut emosi Sima Sonyi. Dengan mata menyala, dia berdiri dan bilang dengan tegas, "Aku menerima tantanganmu." Meski Liu Somin mencoba melarang, namun Sima menatap lurus ke depan. "Aku gak pantas disebut putri dari Clear Heaven Sur Emperor kalau aku menolak ajakan duel semacam ini." Mendengar itu, Bai tertawa lebar dan bilang, "Hahaha, kau berani juga rupanya. Sama seperti ayahmu. Mari kita keluar. Restoran ini punya taman yang luas, cocok untuk arena duel kita." Tatapan mereka saling mengunci. Ketegangan pun memenuhi udara. Tapi roh Elder yang bersama Wunhui malah bilang, "Sepertinya ini akan segera selesai." Dan Wunhui pun mengangguk, gak tertarik menonton drama yang menurutnya cuma buang-buang waktu aja. Apalagi roh Elder udah mendapat kabar penting kalau para pengikut sekte Divine Fire udah menyelinap ke sebuah gang dan senior Elder sedang membuntuti mereka. Tanpa pikir panjang, Wunhui berdiri dan bilang, "Tuntun aku ke sana sekarang." Namun tiba-tiba, salah satu pasukan Bai yang ada di sana menghadang Wunhui dan bilang, "Maaf, tapi kau harus tetap duduk sampai duel antara Tuan Muda Bai dan Nona Sima selesai." Wunhui menghela napas panjang. Amarahnya mulai naik dan semuanya jadi makin panas ketika Bai dengan senyum mengejek menunjuk ke arahnya dan bilang, "Wahai pengunjung, semua yang ada di sini akan menyaksikan duel antara diriku dan Nona Sima. Terutama kau yang tergabung dengannya." Wunhui terdiam sejenak. Sebenarnya dia kesal, sangat kesal. Tapi dia masih berusaha tenang. Baginya duel ini gak penting. Ada hal lain yang jauh lebih mendesak. Tanpa basa-basi, Wunhui bilang, "Minggir," dan langsung menerobos pasukan yang menghadangnya. Namun pedang pasukan Bai tiba-tiba terhunus dan kini udah menempel di lehernya. Si kawan mengancam dengan bilang, "Duduk kembali, atau..." Belum sempat kalimat itu selesai, tiba-tiba, brak! Dengan satu gerakan cepat dan brutal, Wunhui meraih wajah pasukan itu dan membantingnya keras ke dinding. Semuanya pun terdiam. Bai, pasukannya, para tamu restoran, semua membeku dalam keterkejutan. Aura mencekam mulai menyelimuti ruangan. Wunhui berdiri tegak.
Emosinya gak bisa lagi dibendung seiring aura pekat memancar dari tubuhnya. Dan dengan suara menggema penuh amarah, dia berteriak lantang. "Kubilang minggir! Dasar bajingan! Kau tuli ya? Hah?" Melihat kejadian itu, Roh Elder pun ikut naik pitam. Dengan nada kesal dia bilang, "Dasar bodoh! Beraninya kalian memancing amarah tuan muda di saat seperti ini." Namun kemarahan belum berhenti di situ. Pasukan Bai yang lain juga tersulut emosi dan teriak, "Dasar brengsek! Berani-beraninya kau menghina Crimson Blade Lion dari sekte lain kami!" Dua dari mereka langsung menerjang ke arah Wunhui, mengayunkan pedang besar dengan kekuatan penuh. Tapi Wunhui gak gentar sedikit pun. Urat amarah di wajahnya justru makin menonjol saat ia menggeram. "Berani kalian bilang?" Dengan tenang namun penuh tekanan, ia bersiap dalam kuda-kuda khas teknik White Wind Dance untuk menangkis dua serangan mematikan hanya dengan tangan kosong. Tepat sebelum benturan terjadi, salah satu pasukan botak sempat teriak, "Hah, berbuat dosa pada sekte Lion." Namun ucapannya langsung terhenti. Matanya membelalak gak percaya karena pedangnya hancur berkeping-keping. Semua itu hanya dengan tinju tangan kosong yang berlapiskan angin dari Wunhui. Di tengah kekagetan seluruh ruangan, Wunhui gak memberi ampun. Dengan presisi mematikan, ia melayangkan tendangan tinggi tepat ke kepala si botak, membuat tubuhnya terhempas jauh ke samping tanpa bisa melawan. Rekan si botak yang melihat rekannya dihajar sampai mampus, dia pun mengamuk. Dengan teriakan keras, ia menerjang Wunhui, mengerahkan ayunan pedang terkuatnya. Namun hasilnya sama tragisnya. Wunhui kembali menggunakan tinju angin miliknya, menghancurkan pedang sang penyerang hingga hancur berkeping-keping. Dan bukan hanya itu, tinju kerasnya barusan ikut mendarat tepat di kepala lawan, yang membuat matanya memutih, darah menyembur dari wajahnya, dan tubuhnya terpental ke belakang dalam kondisi nggak sadarkan diri. Seluruh restoran pun membeku, bahkan Bai pun terdiam 1000 bahasa. Dalam hatinya dia bergumam, "Sekte Lion, kelompok yang mendominasi dunia martial provinsi Guizhou, dua anggotanya dikalahkan semudah itu." Wajah Bai mulai mengeras, amarah mulai membakar dirinya. "Meski ada duel yang sedang berlangsung, aku gak akan menahan diri lagi. Biar kutunjukkan padamu kenapa aku dipanggil Crimson Blade Lion." Dengan penuh tekanan, Bai pun menghunus pedang besar dari punggungnya. Ngelihat Bai menerjang dengan kekuatan penuh, Wunhui hanya tersenyum dingin dan bilang dalam hati, "Normalnya, aku pasti hanya akan melumpuhkanmu aja. Tapi hari ini, kau memilih pertarungan yang salah." Dengan langkah kecil ke samping, Wunhui menghindari tebasan pedang Bai, seolah itu gak lebih dari hembusan angin. Bai yang ngelihat itu langsung mengejek, "Kau pintar menghindar ya. Tapi kalau teknik pedangku mengenaimu sekali aja." Tanpa memberi waktu, Bai melancarkan rentetan tebasan bertenaga penuh, satu demi satu menghujam ke arah Wunhui. Namun semua serangan itu meleset. Wunhui terus menghindar, hanya dengan step kecilnya yang akurat dan santai. Alhasil, Bai pun makin naik darah. "Brengsek, apa kau hanya bisa berlari, hah? Bertarunglah dengan serius, keparat!" Dengan amarah yang meledak, Bai meloncat tinggi ke udara, mengerahkan tebasan paling mematikan dari atas, menebas ke bawah dengan seluruh kekuatannya. Tapi di saat semua orang menahan napas, Wunhui mengangkat satu tangan, hanya satu tangan, dan dia bilang, "Udah selesai bacot dan seranganmu." Seketika, pedang Bai terhenti. Bukan oleh pedang lain, bukan oleh armor baja, tapi oleh satu genggaman tangan kosong dari Wunhui. Dan lebih parahnya, pedang itu mulai retak. Retakan demi retakan merambat di sekitar genggaman Wunhui, hingga seluruh pasukan Bai terpana dengan mata dan mulut mereka yang terbuka dengan lebarnya. Wunhui menatap tajam ke arah Bai dan bilang, "Satu serangan pun gak ada yang berhasil. Jadi
Apa yang akan kau lakukan sekarang? Bai pun melongo parah. Matanya membelalak gak percaya. Karena pedangnya nyaris hancur oleh tangan kosong Wunhui. Dan di tengah kebingungan Bai yang belum sempat pulih, Wunhui kembali mengumpulkan kekuatan angin di tangan kanannya. Dan seketika, jeduah! Sebuah uppercut dahsyat langsung melayang mengenai dagu Bai dengan sangat brutal. Darah segar menyembur dari hidung dan mulutnya, dan tubuhnya pun terhempas ke atas sampai kepalanya nyangkut di plafon restoran. Liu Shoumin yang ngelihat itu terdiam kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, dan dia bilang dalam hati, sosok yang begitu dibanggakan di dunia martial art Guizhou kalah telak seperti ini. Sementara itu, para pasukan Bai panik bukan main. Bajingan ini! Beraninya kau menyerang tuan muda kami! Tanpa pikir panjang, mereka semua menerjang dengan amarah membara. Namun Wunhui cuma bisa heran dan menjawab dingin. Beraninya? Kalian suka sekali menyebut kata-kata itu ya? Dan dalam sekejap, satu persatu mereka dihajar habis-habisan. Tanpa belas kasihan, tanpa ampun. Sampai hanya tersisa satu orang aja berlutut gemetaran di atas lantai. Si kawan yang tersisa, dari mulutnya keluar satu kata, "Monster!" Tapi Wunhui langsung menatapnya tajam. Aura pekat memancar dari tubuh Wunhui, dan dia bilang dengan lantang, "Kalian yang menyerang duluan, dan sekarang aku monsternya." Pasukan terakhir itu langsung panik dan menjawab, Maafkan aku, tolong, maafkan aku sekali ini aja." Wunhui mengiyakan, tapi dengan satu syarat. Dengan tangan kanannya, dia menjambak rambut pasukan itu, menundukkan kepalanya dan bilang dengan tegas, "Pergilah, sampaikan pesan ini pada semua orang bodoh itu. Aku mengampuni kalian untuk sekarang, tapi kalau kalian menghalangiku lagi, aku akan tunjukkan seperti apa rasanya hidup di neraka." Seketika, aura Ghost King yang mengerikan memancar ganas dari tubuh Wunhui, yang membuat pasukan itu menggigil ketakutan. Mulutnya berbusa dan akhirnya pingsan di tempat. Tanpa menoleh sedikit pun, Wunhui langsung pergi tancap gas, meninggalkan restoran yang kini kacau balau. Nona Liu yang ngelihat semua itu cuma bisa terpaku dan bilang, "Dia pergi begitu aja setelah membuat kekacauan sebesar ini?" Sedangkan Nona Sima hanya terdiam, memandangi arah matahari senja, di mana Wunhui menghilang, dan dia bilang dalam hatinya, "Sebuah kekuatan besar telah muncul di sekitar usia kami. Mereka memanggilnya Tuan Muda Wunhui, iya kan?" Malam pun tiba. Di saat langit gelap dan angin dingin menusuk tulang, di tengah kesunyian itu, seorang anggota sekte Divine Fire terlihat berlari pontang-panting. Langkahnya nggak lagi teratur, nafasnya tersengal, dan tepat di belakangnya, seorang asasin mengejarnya tanpa ampun. Swing! Sebuah dagger tajam menancap tepat di punggungnya, menjatuhkannya ke tanah. Tubuhnya tergeletak, gak berdaya. Sang asasin pun mendekat dengan langkah tenang. Dia membuka penutup mulutnya, dan ternyata dia adalah seorang Jiangxi. Si asasin bilang, "Aku akan mengumpulkan sisa anak buahmu nanti," ujarnya dingin. "Diam! Dasar pengkhianat!" teriak si kawan dari sekte Divine Fire. Matanya menyala penuh amarah. Tapi si asasin hanya tertawa kecil. Tawa licik penuh kesenangan akan penderitaan lawannya. Lalu dengan tenang dia mengaktifkan teknik komunikasi jarak jauh. "Ini Night Owl. Target udah ditaklukkan. Kemarilah dan bawa dia pergi." Namun, sama sekali nggak ada jawaban. Night Owl terdiam sejenak, lalu kembali bilang, kali ini lebih panik. "Apa? Kenapa nggak ada yang menjawab? Ini Night Owl. Jawablah! Seseorang! Siapapun! Brengsek! Kenapa kalian semua nggak menjawab?" Keringat dingin mulai mengalir deras dari tubuh Night Owl. Dia sadar ada yang salah. Bahkan jika ini hanya lelucon dari rekan-rekannya, kalau nggak ada satupun yang merespon, itu sangat nggak masuk akal baginya. Dengan penuh kewaspadaan, dia pun menghunuskan pedang dari punggungnya sambil bilang, "Jangan-jangan." Dan tiba-tiba,
suara misterius terdengar entah dari mana. Apa kau kaget karena rekanmu gak ada yang menjawab? Night Owl sontak menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia sangat kaget dan bilang, "Apa? Kau menyusup ke dalam formasi komunikasi kami? Siapa kau sebenarnya?" Tapi suara itu malah terdengar makin jelas dan mengejek. "Kau masih pakai formasi kuno begini? Soul Formation Barrier? Serius?" Dan disitulah Night Owl mulai benar-benar panik. Suara itu terdengar familiar baginya. Dan dia tahu seseorang yang paham teknik Soul Formation harusnya bukan orang sembarangan. Tiba-tiba, seseorang muncul dari balik bayangan, berdiri di atas atap, dan dia bilang, "Kau ini lambat sekali ya sadarnya. Yang lain sadar lebih cepat darimu." Night Owl langsung membalikkan badan, matanya membesar, dia terdiam. Dan saat sosok itu pun turun dari atap, Night Owl bilang, Itu Evil Ghost Battle Room dan Violet Mystic Eye? Mustahil! Sosok itu..." Kini tubuh Night Owl gemetar hebat, keringat pun membanjiri wajahnya. Tapi sosok di hadapannya alias Wunhui hanya menatapnya dengan dingin dan bilang, "Tadi, saat aku melihatmu mengejar pengikut kultus demonik, kau nampak bersemangat. Sekarang, kenapa kau malah ketakutan?" Dan dalam sekejap, Wunhui menerjang secepat kilat. Tangannya langsung mencengkram leher Night Owl. Cengkraman Wunhui makin menguat. Leher Night Owl dicekik erat. Dan di tengah tekanan itu, Wunhui menatap tajam. Suara dinginnya menggema seperti vonis kematian. "Tapi yang seharusnya jadi mangsa bukan orang-orangku yang berdiri di sana, melainkan pengkhianat seperti kau." Sekarang kita pindah ke puncak atap dari gedung tertinggi di kota Daocheng. Angin malam berhembus kencang, dan di sana berdiri seorang pemuda berambut putih, menatap sunyi di tengah ketinggian. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari belakang. Sosok atasannya muncul, yaitu Gu Minchai. Dengan wajah kesal, Gu Minchai langsung bertanya, "Apa masih belum selesai, Baeksan?" Pemuda rambut putih itu, Baeksan, memberi hormat, lalu menjelaskan kalau kota Daocheng sekarang terlalu padat sehingga membuat misi mereka butuh lebih banyak waktu. Minchai yang tampak kecewa mencibir para jiangsi dari Blackbone Ghost Valley yang menurutnya terlalu payah. Namun, begitu Baeksan minta maaf, Minchai tersenyum tipis dan bilang dengan sinis, "Gak masalah, karena semakin lama aku menunggu, semakin panjang pula jeritan pelayan Yon Wunhui." Ya, dendam itu belum padam. Minchai masih belum melupakan luka lamanya. Karena dulu, saat dia berdiri sebagai salah satu dari Demon Path 10 Pillars, bahkan bersaing untuk menjadi Holy Lord berikutnya, dia kalah telak. Siapa lagi kalau bukan dari Yon Wunhui? Setelah kekalahan telaknya, Minchai yang terkapar di tanah dengan wajah kesal, dia menatap musuhnya dan bilang, "Kau bahkan gak bisa menggunakan martial arts, tapi kau bisa melakukan ini dengan sorcery aja. Siapa kau sebenarnya?" Tapi yang dia dapat hanya sebuah hinaan. Wunhui menatap dingin dan menjawabnya sinis, "Hei, diam. Aku gak tertarik pada kelemahanmu. Kau harus bernilai agar waktuku gak terbuang sia-sia. Tapi yang kau berikan cuma sakit kepala untukku. Enyahlah." Dan itu cukup untuk membuat tubuh Minchai yang berlutut bergetar penuh amarah. Dia sebagai putra kedua dari ketua sekte North Sea Blade Demon, mantan kandidat pewaris kultus Heavenly Demon, sekaligus salah satu dari Demon Path 10 Pillars, kehilangan segalanya hanya karena satu kekalahan. Dalam hatinya, Minchai menggertakkan gigi dan bilang, "Aku hampir mencapai tahap peak stage, tapi bajingan itu malah mati seenaknya." Tapi dia belum kehilangan segalanya. Dengan penuh dendam dan tatapan membara, Minchai mengepalkan tinjunya dan teriak, "Jika aku menghabisi para pengikutnya yang memujanya, bukankah dia akan sedikit merasa benci padaku dari kedalaman neraka sana?" Dan di saat itulah, Baeksan yang berdiri di samping tuan mudanya berjanji dengan penuh tekad kalau dia akan melakukan segalanya selama sisa umurnya masih ada demi meringankan beban tuan mudanya. Namun tiba-tiba terjadi sesuatu dari kejauhan sana.
Mereka berdua tersentak karena itu adalah energi sorcery dari sekte Demon God. Baeksan menduga kalau ada seorang penyihir di antara orang-orang yang dikejar oleh Jiangxi. Memang energinya nggak sekuat dari orang yang mereka kenal, tapi itu masih di luar jangkauan Dead Swordsman dari Blackbone Ghost Valley. Tanpa pikir panjang, Min Chai langsung memberi perintah agar Baeksan pergi mengecek lokasi itu sekarang. Begitu Baeksan melesat secepat kilat, Min Chai hanya terdiam. Tapi dalam hatinya, dia tahu persis energi sorcery itu sangat mirip dengan Yon Wunhui. Sangat mirip. Kita kembali ke lokasi Wunhui. Selagi Wunhui masih mencengkram keras wajah Jiangxi, Wunhui bilang dengan lantang, "Beraninya kau mencoba menyentuh pengikutku di depan mataku?" Jiangxi panik, tubuhnya gemetar hebat dan menjawab dengan suara terbata, "Holy Lord, Soma hanya mengikuti perintah dari atasan." Tapi gak ada ampun lagi baginya. Tanpa ragu sedikit pun, Wunhui langsung menancapkan tangannya ke ulu hati Jiangxi. Darah pun menyembur deras. Tubuh Jiangxi limbung dan sekarat. Dan meski Jiangxi sebenarnya udah memohon agar dia diampuni, Wunhui tetap gak bergeming. Ini adalah hukuman langit bagi para pembangkang, agar gak ada yang lupa dengan dosa besar itu. Seiring Jiangxi tersebut akan segera tewas, Wunhui pun bilang dengan dingin, "Teman-temanmu yang lain akan segera menyusulmu, mati gak bersisa." Jiangxi itu pun akhirnya tewas, tubuhnya hancur berkeping-keping. Tapi justru saat itulah, dari balik tembok bangunan, muncul sosok yang kabur sebelumnya dari sekte Divine Fire. Wajahnya tercengang, matanya membelalak gak percaya. Sekali lagi dia melihatnya, jubah legendaris itu, Evil Ghost Battle Robe, dan Violet Mystic Eye. Air matanya mulai menggenang. Dengan suara terbata, dia mendekat dan bertanya, "Mungkinkah Anda sungguh Sang Holy Lord?" Wunhui menatapnya dengan tenang, penuh wibawa, lalu menjawab dengan senyum ringan, "Siapa lagi yang bisa melakukan ini kalau bukan aku?" Dan seketika, si kawan pun gak kuasa menahan emosinya. Sambil meneriakkan Holy Lord dengan penuh haru, ia langsung menghampiri dan memeluk Wunhui erat. Tangis bahagianya pun pecah karena Sang Holy Lord benar-benar masih hidup. Pelukan itu terasa lama, penuh emosi, penuh rasa rindu. Namun tiba-tiba Wunhui tersentak karena ada sesuatu, yakni seseorang mendekat dari kejauhan dengan aura yang gak asing. Sebenarnya Wunhui ingin mendengarkan penjelasan dari si kawan, namun waktu gak mengizinkan. Dengan suara tegas dan serius, Wunhui bilang, "Mundur, selamatkan nyawamu." Dan detik itu juga, sosok misterius itu mendarat ke lokasi mereka. Siapa lagi kalau bukan Baeksan? Wajah Baeksan terlihat heran, tapi juga penuh gairah perburuan. Gak ada yang bilang, "Orang sekali berdirimu ada di sini." Gak aku sangka, aku akan mendapat mangsa sebesar ini. Aura intimidasi pun meledak dari tubuh Baeksan. Tapi Wunhui masih tetap berdiri tenang, berkacak pinggang, lalu menjawab, "Lama gak jumpa Baeksan. Jadi mayat hidup dari sekte North Sea Blade Demon ternyata masih bernapas. Kalau begitu, Gu Min Chai pasti ada di sekitar sini, bukan?" Ucapan itu langsung membuat Baeksan terdiam kaget sekaligus tegang. Kerutan di dahi Baeksan mulai tampak, matanya menyipit tajam ke arah Wunhui. Pakaian itu terlihat familiar. Dulu, ada seseorang yang selalu memanggil tuan muda seperti itu. Wunhui hanya menyeringai. Orang yang kau maksud pastinya aku, bukan?" kata Wunhui dengan senyuman tipis bernada licik. Mendengar itu, amarah Baeksan langsung meledak seketika. Aura es dinginnya ikut menghentak saat dia berteriak, "Keparat kau, Heavenly Demon!" Ledakan aura dingin itu membekukan udara. Bahkan para roh elder di sekeliling Wunhui gemetar kedinginan. Mereka nyaris membeku akibat tekanan ekstrim dari kekuatan Baeksan. Para roh elder tahu Baeksan bukan kaleng-kaleng. Dia adalah Phantom Blade Guardian dari sekte North Sea. Dan bukan hanya itu, dia juga orang terkuat nomor 2 di antara para Guardian. Namun Wunhui masih terlihat tenang dan santai.
dia malah menyindir balik dengan dingin. Ice Ghost yang telah membeku selama 10 tahun ternyata masih hidup ya. Kau pasti udah berusia 15 tahun sekarang, iya kan? Perkataan itu membuat Baeksan makin kesal. Baeksan gak menyangka pria yang dianggapnya udah mati 6 tahun yang lalu kini muncul tiba-tiba di depan matanya. Sungguh mengesankan, Heavenly Demon, kata Baeksan dengan nada menyindir. Dan di tengah hawa dingin membekukan itu, Baeksan mengaku kalau dia secara pribadi udah menyeret sekte Divine Fire ke neraka, tempat di mana Wunhui seharusnya disiksa saat ini. Mendengar itu, Wunhui pun geram. Tapi sebelum amarahnya meledak, sosok rekannya muncul kembali dari balik tembok dengan tubuh gemetar dan wajah berlinang air mata. Si kawan bilang, selama Holy Lord gak ada, putra kedua dari sekte North Sea menjadi sangat terobsesi untuk memusnahkan sekte Divine Fire. Dan itulah momen di mana amarah Wunhui memuncak. Rasa bencinya terhadap Gu Mingcai kian membara. Sambil mengumpulkan energi es di tangannya, Baeksan memprovokasi Wunhui lebih jauh dengan bilang, namun sepertinya kau nyaris gak bisa bertahan hidup. Kau terlihat seperti tikus yang berusaha bertahan. Kau bahkan gak bisa menyamai setengah kemampuan tuan muda saat ini. Kau bahkan gak sebanding denganku, Baeksan. Baeksan yang udah membuat pedang es di tangannya bilang dengan tegas, aku gak akan melewatkan kesempatan ini, teriaknya dengan penuh tekad dan amarah. Namun detik berikutnya, udara di sekitar ikut berubah seiring aura pekat violet memancar tajam dari kedua mata Wunhui. Dengan suara mantap, Wunhui menatap Baeksan dan bilang, kau salah menilai kekuatanku. Karena dari dulu hingga sekarang, hidupnya nggak lain adalah perjuangan tanpa akhir untuk mengatasi kesulitan dan kesusahan. Ya, bagi Wunhui, pertarungan adalah napas hidupnya. Naik turunnya jalan kehidupan udah menjadi makanan sehari-hari. Dan satu hal yang gak pernah dia alami, yaitu kekalahan. Dengan tatapan tajam dan penuh percaya diri, Wunhui pun bilang dengan tegas, maju, ku beri kau waktu 3 detik untuk menyerangku. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan mulut sombongmu itu, respon Baeksan dengan sama kerasnya. Dan saat itulah serangan diluncurkan. Baeksan menerjang dengan kecepatan kilat. Pedang esnya siap membelah apapun yang ada di depan mata. Tapi Wunhui tetap berdiri dan diam dengan tenang. Seketika, serangan itu mendarat langsung ke tubuh Wunhui. Tapi Wunhui sama sekali gak terluka. Seakan muncul barrier gak kasat mata yang mampu menahan serangan pedang es itu dengan sempurna. Alhasil Baeksan terkejut. Dia gak menyangka serangannya gagal total. Wunhui pun menatapnya tajam. Dan dengan suara dingin dia bilang, kalian gak pernah belajar dari kesalahan kalian ya. Betapa kagetnya Baeksan saat menyadari dia udah terkurung dalam formasi array milik Wunhui. Sambil berkeringat dingin dia bilang, sialan, apa kau menungguku untuk masuk? Wunhui menjawab sinis, Baeksan, apa kau kehilangan ketajamanmu karena waktumu menipis? Siapa orang waras yang berlari langsung ke arah penyihir? Keparat, kabut ini, apa ini Ghost Fog? Formasi Bramble Ghost Fog dari klan Blackbone Ghost Valley? Kau pikir kau bisa menjebakku dengan teknik sederhana seperti ini? Tangan Baeksan memancarkan aura, mencoba menembus formasi itu, tapi tubuhnya langsung terpental ke belakang. Ngelihat itu Wunhui pun bilang, yah, kali ini sedikit berbeda. Ini bukan Bramble Ghost Fog biasa. Aku menyusun ulang formasinya khusus untuk melawanmu. Dan faktanya, Wunhui udah mengaktifkan Soul Entrapment Mirage, sebuah mantra kuat tingkat tinggi, dibangun dengan teknik ghost khusus. Tapi formasi ini memakan banyak sorcery, terlalu banyak, bahkan untuk Wunhui saat ini. Tapi bukan Wunhui namanya kalau dia nggak punya solusi jenius. Dengan kekuatan Violet Mystic Eye, dia memangkas penggunaan sorcery yang nggak perlu, lalu menggabungkannya dengan formasi Ghost Fog. Dan dari perpaduan itulah, formasi baru pun lahir, yang bernama Violet Mirage. Baeksan nggak menyangka Wunhui mampu mengaktifkan kombinasi mantra sekompleks itu. Namun satu hal yang pasti,
Wunhui nggak seharusnya punya cukup kekuatan sorcery untuk menahan kekuatannya. Tapi Wunhui hanya menatap Baeksan dan bilang dengan tegas, "Ya, aku tahu. Makanya aku pastikan kau nggak akan punya kesempatan." Tiba-tiba, Baeksan memuntahkan darah segar, ganas tanpa kendali. Matanya pun membelalak dan bilang, "Sejak kapan racun ini muncul?" Wunhui pun menjawab dengan senyum sinis, "Aku melapisi Ghost Fog dengan racun spektral. Kalau kau sembarangan melakukan sirkulasi energi, racunnya akan menyebar lebih cepat. Oh iya, untuk menekan racunnya, mau nggak mau kau harus menahan napasmu dan mengatur energimu. Persis seperti yang Baeksan lakukan saat ini." Namun kenyataan berkata lain, itu solusi yang salah. Racun spektral dalam Ghost Fog membawa sifat wilting fungus. Laju pertumbuhannya terlalu cepat, nggak bisa ditekan hanya dengan sirkulasi energi. Dan tubuh Baeksan yang terisi energi yin sebagai seorang Phantom Guardian itu menjadi syarat sempurna untuk mengaktifkan racun itu sepenuhnya. Baeksan pun shock bukan main karena nggak mampu menghentikan efek racun yang menyebar di dalam tubuhnya. Dia panik, keringat dingin mengucur deras, dan dia pun teriak, "Berhenti sembunyi dan keluarlah, Holy Lord!" Tapi suara yang menjawab bukan dari hadapannya, melainkan dari balik formasi. Hahaha, ya ampun, memanggilku licik begitu, pujian yang bagus. Wunhui tetap tersembunyi, tetap mengendalikan semuanya dari balik bayangan. Sadar tubuhnya udah mencapai batas, Baeksan menggenggam erat pedang esnya. Aura pekat memancar dari bilahnya, menusuk udara di sekitar. Karena sebentar lagi aku akan mati. Lebih baik keluar dan bertarung daripada terus bersembunyi di balik trik permainan seperti ini. Tanpa ragu, Baeksan mengaktifkan teknik andalannya, Frozen Soul Blade Technique, Frost Heaven Slash. Aura es yang buas meledak dari pedangnya, menebas, memecah, dan menghancurkan formasi array milik Wunhui. Dan akhirnya Wunhui pun terlihat. Dia udah menduga formasi itu nggak akan bertahan lama karena dibuat dengan terburu-buru. Wunhui pun bilang, "Melihatnya hancur, masih agak sakit," kata Wunhui. Matanya tetap tenang. Tapi ya, setidaknya racunnya menyebar sesuai rencana. Baeksan mendengus, menyekat darah yang mengalir dari mulutnya. Mantranya udah lepas, tapi kau masih santai sekali pada jarak sedekat ini? Tanpa ragu, Baeksan kembali menerjang dengan pedang es terangkat, membelah udara. Wunhui mengakui jarak sedekat ini membuatnya sulit memasang mantra lain. Tapi tetap aja, dengan tangan kosongnya, dia menahan serangan pedang es Baeksan tanpa mundur sedikit pun. Baeksan mendelik gak percaya. Serangannya tertahan oleh Evil Ghost Battle Robe. Dengan amarah yang meledak, dia berteriak, "Kenapa bisa? Padahal sorcerymu gak sekuat sebelumnya." Wunhui hanya tersenyum. "Kau pikir aku gak akan mengimbangi itu?" Dan seketika, Wunhui mengaktifkan Sorcery Reinforcement, Descent of the Evil Ghost. Tapi itu belum semuanya. Wunhui bukan lagi pria yang sama seperti dulu. Dia nggak lagi hanya mengandalkan sorcery. Dalam satu gerakan mematikan, dia mengaktifkan Wild Wind Dance, Cutting North Wind Technique, yang langsung menghempaskan Baeksan ke belakang bersama pedang esnya. Mata Baeksan pun membelalak. "Apa? Martial Arts? Bukankah dantianmu hancur? Kau seharusnya cacat." Tapi kenyataannya jauh dari yang dia bayangkan. Saat aura Wunhui meledak, Baeksan pun menyadari yang barusan itu bukan sekedar teknik pertahanan. Itu adalah bentuk puncak dari martial art. Skill yang gak pernah dimiliki oleh pewaris kultus yang dulu dia kenal. Faktanya, Wunhui udah memperkuat ki internalnya hingga ke tahapan puncak. Lalu dia menggabungkannya dengan kekuatan Evil Ghost Battle Robe dan Ghost Fog yang mengelilinginya. Dalam serangan brutal tanpa henti, Wunhui terus membombardir Baeksan dengan satu niat, yaitu menguras kekuatannya. Dengan Violet Mirage, dia menguras kekuatan Baeksan, lalu melemahkannya lebih dalam dengan racun spektral. Namun, meski tubuhnya tercabik dari dalam, Baeksan masih mampu berdiri
Dengan napas memburu, dia tetap meladeni setiap serangan Wunhui dengan sempurna. Seketika, Baeksan menebaskan pedang esnya dengan kekuatan penuh yang meledak tanpa ampun, sehingga Wunhui yang menahannya terseret jauh ke belakang. Ngelihat itu, roh para elder terdiam kaget. Tubuh Baeksan seharusnya udah hancur, namun teknik dan kekuatannya masih sehebat itu. Dan mereka pun mengakui kalau tekad dendam Baeksan benar-benar membara terhadap Wunhui. Tapi Wunhui gak gentar sedikit pun. Dia kembali menerjang secepat kilat sampai roh para elder gak sempat berkedip. Dalam benaknya, Wunhui merasakan sesuatu yang berbeda, pertarungan yang menarik. Karena untuk pertama kalinya, dia bisa melihat sejauh mana kemampuannya telah berkembang dan seberapa jauh dirinya masih bisa tumbuh. Ketika serangan tangannya dihindari Baeksan dengan lompatan tinggi, Wunhui pun ikutan melompat, menyusul ke udara. Dalam pikirannya, tersimpan satu rasa penasaran yang gak terbendung. Martial art, dunia yang misterius baginya, kini terasa begitu nyata. Sambil adu mekanik tingkat tinggi di udara, bertukar serangan dalam kecepatan gak kasat mata, Wunhui bilang dalam hatinya, "Tapi, mengalaminya sendiri seperti ini, sekarang aku bisa lihat dengan jelas kekurangan dari 12 Fierce Tiger Steps. Untuk mengidentifikasi kekuranganku, aku membedah pergerakan dan sikapku berulang kali, lalu mengasahnya sampai titik puncak." Begitu Wunhui dan Baeksan sama-sama mendarat di tanah, setelah jual beli serangan yang nyaris memecah udara, Wunhui menyadari sesuatu. Kalau martial arts bukan sekedar teknik, tapi alat untuk mengekspresikan diri, untuk berkembang, untuk menjadi diri sendiri. Daripada hanya meniru orang lain, Wunhui harus membentuk ulang tekniknya agar benar-benar cocok untuk dirinya. Aura pekat pun mulai berkumpul di tangan Wunhui sambil menatap pedang es Baeksan yang melesat tajam ke arahnya. Wunhui tersenyum tipis dan dalam hatinya dia bilang, "Meski aku punya pemahaman, aku kekurangan pengalaman untuk memodifikasi teknik dengan benar. Tapi di hadapanku sekarang adalah referensi yang sempurna." Teknik Frost Soul Blade milik Baeksan, pergerakannya samar-samar berbeda dari versi aslinya. Dia menyesuaikannya untuk dirinya sendiri. Baeksan itu seperti badai salju, cepat, kuat, dan sangat tajam. Orang yang gagal menembusnya akan terkubur di bawah salju dan mati membeku. Es pun menyergap dan mengurung ruang gerak Wunhui. Namun di balik lapisan es yang mengikatnya, Wunhui menyadari kalau teknik pedang Baeksan yang dibangun di atas dasar Frost Soul Blade adalah karya orisinalnya, milik Baeksan sendiri. Tapi tentu aja, Wunhui mampu lepas dari kurungan es itu dengan mudah. Dalam benaknya Wunhui bilang, "Aku akan meniru jalur pedang, pola pernapasan, serta gerakan kaki Baeksan." Serangan beruntun pun datang dari Baeksan, tebasan demi tebasan, deras tanpa ampun. Tapi tiba-tiba, mata Baeksan melebar karena melihat teknik pedangnya sendiri ditiru. "Ini Frost Soul Blade? Kau meniru teknik Frost Soul Blade-ku hanya dari melihatnya sekali?" Wunhui pun menangkis rentetan serangan pedang es itu dengan tangan kosong, dengan gerakan yang sama persis. Dan Baeksan terpaksa mundur menciptakan jarak. Untuk pertama kalinya, dia merasa goyah. Wunhui sendiri terus mengerahkan aura pekat di tangannya. Dalam benaknya dia bilang, "Dari teknik Baeksan, aku memilih jalur pedang yang selaras denganku. Lalu aku memasukkannya ke dalam 12 Fierce Tiger Steps. Dan dari kombinasi itulah, lahirlah teknik baru yang bernama 12 Snow Tiger Blades." Seketika, tubuh Wunhui meledak seperti kilat, melompat ke depan. Lalu, rentetan cakar mengerikan menghujam Baeksan tanpa ampun, mengoyak tubuhnya, membuat darah menyembur liar ke segala arah. "Apa?" kata Baeksan kesakitan parah, matanya melebar ketakutan. "Kau menggabungkan teknik pedangku ke dalam gerakan kakimu tadi? Kau meniru teknikku dan udah memodifikasinya? Dasar monster!" Wunhui terdiam sejenak. Dalam hatinya dia justru heran, kenapa orang-orang selalu menyebutnya monster, padahal kata jenius terdengar jauh lebih bagus. Tanpa belas kasihan, Wunhui kembali menerjang.
Cakarnya kali ini lebih tajam, lebih cepat, lebih buas. Ah! Jeritan Baeksan menggema, darah menyembur lebih banyak, dan satu lengannya terputus dari tubuh. Baeksan kini sekarat, nafasnya berat, matanya merah karena keputusasaan. Aku gak boleh mati seperti ini. Aku gak bisa menghadap tuan muda seperti ini. Di titik nadir hidupnya, Baeksan melepaskan segalanya. Teknik penghabisan yang mengorbankan darah, jiwa, raga, bahkan nyawanya sendiri. Telapak kirinya pun bersinar, dingin menggigit seketika. Lalu, Frost Soul Divine Palm. Tanpa ampun, telapak itu menghantam Wun Hui dengan kekuatan penuh, hingga terjadi ledakan es mahadahsyat yang mengguncang medan tempur. Dan area di sekitar mereka langsung membeku. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah akhir dari pertarungan sengit sekaligus brutal dari Wun Hui dan Baeksan ini? Kita akan lanjutin ceritanya setelah update video Mystic Monarch. Saksikan terus alur cerita Infernal Lord dan alur cerita komik lainnya hanya di channel Manhwa Park. Dan stay update.